Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini dia Samsung Galaxy Z Fold 7. Dan ya, mari kita hands-on device terbarunya Samsung yang satu ini. Nobotech Review. Barengan Nobotech Review, jadi saat ini saya lagi ada di acara Local Global Unpack. Nggak global dong berarti, Local Galaxy Unpack. Versi Indonesia lah, kurang lebih begitu ya. Dan saya di sini main-main dengan Samsung Galaxy Z Fold 7 dan juga Samsung Galaxy Z Flip 7. Nah, kali ini kita pengen ngebahas tentang foldable-nya yang jadi jagoan Samsung untuk pertengahan tahun 2025 ini, Z Fold 7. Ada 3 hal yang sebenarnya diminta sama pengguna Samsung Galaxy Z Fold 7 dan akhirnya hadir di sini ya. Yang pertama, layar depan yang lebih besar, yang kedua, ukuran yang lebih tipis, dan yang ketiga, kemampuan kamera yang luar biasa seperti Ultra Series. Tiga-tiganya itu hadir di sini. Mulai dari ukuran layar depan yang lebih besar. Awalnya saya kira saya lebih nyaman dengan ukuran Z Fold 6 yang bisa dibilang ini lebih seperti remote lah. Tapi ternyata enggak juga tuh. Bisa dibilang rasanya nyaman yang just feels normal dan tidak keberatan juga ya kalau misalkan hal ini terjadi di Samsung Galaxy Fold Series. Dan pun kalau misalnya pengen masih ngetik menggunakan satu tangan, ternyata masih bisa ya. Masih aman-aman aja, nggak ada sesuatu yang gimana-gimana juga. Dan begitu kita buka atau kita ngeliat main screen-nya, ukuran layarnya lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya, tapi ada perbedaannya juga ya. Kalau kita tekan, ini layarnya terasa lebih keras, lebih kokoh dibandingkan dengan generasi sebelumnya, crease-nya juga lebih tidak terlihat. Ini sepertinya karena adanya pembaharuan dari sisi layar. Yang pertama itu hadirnya Ultra Thin Glass yang lebih tebal 50% dibandingkan dengan generasi sebelumnya di sini. Dan juga untuk lapisan dasarnya. Dari yang tadinya pakai karbon, sekarang Samsung Galaxy Z Fold 7 menggunakan titanium lattice plate layer sebagai base-nya. Tujuannya tentu tak lain dan tak bukan untuk masalah durability dari Samsung Galaxy Z Fold 7. Nah, kalau kita ngomongin masalah ringan dan juga tipis, Samsung Galaxy Z Fold 7 ini sudah memiliki tingkat ketipisan 8,9 mili dalam kondisi terlipat dan 4,2 mili dalam kondisi terbuka. Beratnya sendiri ringan ya, 215 gram aja. Gimana ceritanya form factor ini bisa dicapai? Tentu yang pertama terkait dengan engineering layar yang baru dan juga sepertinya terkait dengan hinge ya. Armor Flex hinge yang baru. Udahlah base hinge-nya memang lebih kecil dan ternyata untuk kita gunakan sambil buka tutup pun juga terasa lebih kokoh dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi bukan berarti ada perubahan cara penggunaan ya, karena kalau misalnya kita streaming menggunakan layar depan dengan kondisi flexnya agak keangkat pun juga masih bisa. Dan ini terjadinya tetap masih hanya terjadi di Samsung Galaxy Z Fold series saja, karena foldable yang lain kita buka sedikit hinge-nya biasanya sudah langsung pindah masuk ke main screen di bagian dalam. Dari sisi performance-nya, Samsung Galaxy Z Fold 7 ini dipilih menggunakan chipset 8 Elite, tentu tak lain dan tak bukan 8 Elite for Galaxy, berpadu dengan RAM up to 16 GB dan juga storage up to 1 TB. Jadi bisa menjadi content creation monster device juga sebenarnya. Samsung Galaxy Z Fold 7 hadir dengan One UI 8 yang sudah menggunakan basis Android 16, di mana generasi sebelumnya tuh baru aja loh dapat One UI 7, tapi ini udah dapat One UI 8. Tentu ini hadir dengan konsekuensi ya, seperti Galaxy AI yang sudah lebih seamless, yang sudah berbeda, dan ya untuk experience hariannya nanti deh menyusul dihadirkan di video review lengkapnya. Dari sisi kamera, Samsung Galaxy Z Fold 7 ini udah menggunakan main kamera 200 megapiksel, 12 megapiksel ultra wide angle with autofocus. Untuk ultra wide-nya 10 megapiksel telekamera dan juga 10 megapiksel front kamera, baik untuk main screen di dalam ataupun juga cover screen-nya. Nah, tapi tentu seluruh upgrade dari Samsung Galaxy Z Fold 7 bukan berarti hadir tanpa kompromi ya. Ada beberapa hal yang harus dikorbankan oleh Samsung untuk meng-achieve form factor yang tipis dan ringan ini ya. Yang pertama, tentu tak lain dan tak bukan itu adalah penghilangan digitizer. Apa sih digitizer? Itu loh yang ngebikin S Pen bisa dipakai di Samsung Galaxy Fold series. Jadi ya, Samsung Galaxy Z Fold 7 itu sudah tidak bisa menggunakan S Pen lagi. Tapi emang kalau misalnya tetap masih pengen menggunakan ala-ala stylus, tentu bisa menggunakan third party stylus yang memiliki kemampuan capacitive touch. Pas ditanya alasannya apa, ternyata pengguna dari S Pen di Samsung Galaxy Z Fold series dikategorikan sebagai sedikit ya. Tidak sampai 3% pengguna Fold series yang membeli cover S Pen. Biasanya jadi banyak yang minta nih begitu dihilangin. Hayo minta, saya salah satu 3% itu.
Dan jujur aja pas awal datang ke acara ini saya tuh agak-agak broken hearted ya karena S Pen-nya hilang. Tapi setelah akhirnya main-main dengan device ini cukup lama, megang-megang, buka tutup, ngetik-ngetik, oke lah saya akhirnya kepikiran mungkin masih nggak apa-apa mengorbankan S Pen untuk form factor yang bisa dibilang lebih ciamik ini. Kompromi yang kedua tidak bisa dibilang kompromi, tapi harus dicatat ya, itu adalah masalah baterai. Samsung Galaxy Z Fold 7 hadir dengan baterai 4400 mAh. Good news-nya, ini masih sama dengan generasi sebelumnya. Tapi ya mungkin ini jadi catatan aja kali ya untuk Samsung bisa mengupgrade teknologi baterainya jadi menggunakan silikon karbon mungkin, biar bisa lebih besar. Next iteration, please. Thank you. Catatan kompromi yang ketiga itu adalah masalah charging speed-nya. Samsung Galaxy Z Fold 7 ini charging speed-nya masih 25 watt aja. Ngerti sih, tidak adanya vapor chamber di Samsung Galaxy Z Fold 7. Kalau ditaruh 45 watt, bisa jadi mungkin terlalu panas. Terus kalau tidak ada vapor chamber, gimana caranya nih mendinginkan handphone yang satu ini? Dengar-dengar ada satu buah mekanisme baru, itu namanya adalah Ultra High Density Thermal System. Jujur untuk bagian ini saya pengen menggali lebih jauh lagi untuk tahu seperti apa sih si Ultra High Density Thermal System itu, tapi untuk sekarang informasinya masih berhenti di situ. Nah, kompromi yang terakhir tentu di bagian harga ya, karena form factor-nya ini udah cakep, tipis, jadi mau nggak mau harganya ada kenaikan. Untuk Samsung Galaxy Z Fold 7 varian 12256 itu mulai dari harga 28.499.000. Yang 12512 ini harganya 31.499 dan yang 16 1 TB ini harganya 34.999. Untungnya ada semacam promo double storage ya. Jadi kalau beli 256 dapatnya 512, beli 512 dapatnya 1 tera. Jadi silahkanlah digunakan promo ini. Dan good news-nya sama seperti Samsung Galaxy Z Flip 7, kalau beli selama masa pre-order sampai dengan tanggal 31 Juli nanti, ada 3 years protection. 1 tahun itu mengcover full garansi kalau misalkan handphone ini jatuh atau rusak karena kesalahan pribadi. Dan 2 tahun setelahnya, itu di-cover untuk bagian screen-nya, semisal ada green line atau apalah segala macam. Tapi tentu ada syarat dan ketentuan berlaku yang nanti akan diinfokan lebih lanjut mungkin di kolom deskripsi atau di kolom komentar. So yeah, that was it, Samsung Galaxy Z Fold 7. Gimana menurut Anda? Coba tulis di kolom komentar, yuk kita diskusi. Dan kalau diajak milih, saat uang bukan satu buah kesulitan. Gaya ya. Pilih yang mana? Apakah Z Fold atau Z Flip? Tulis di kolom komentar, yuk kita diskusi. Untuk sekarang Taufik Nomo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.